Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selamat malam. Selamat datang kepada dua apresiator yang berkunjung ke hutan ini untuk mendampingi Buya. Dalam catatan saya sempat mencatat ada 12 pesan utama. Bukan main. Oke, mangga diungkapkan seluruhnya. Tapi saya tidak akan ungkapkan semua. Ada dua aja yang saya agak memberi sedikit aksensi atau penekanan. Yang pertama, ketika kita masuk wilayah takdir, adalah kita memasuki wilayah yang kita tidak tahu. Ya. Ini dalam dan berat sekali, Bu ya. Cuma saya ingin dapat penjelasan lebih jauh dari Buya. Kalau bagian wilayah yang kita tahu ada nama lain enggak yang berbalikan dengan takdir itu? Dan dalam hal apa? Dalam teknis-teknis perjalanan kehidupan yang dikisahkan dalam puisi ini, mungkin Buya bisa menjelaskan. Yang kedua, ini simbol keikhlasan, di mana dalam kalimat Irama Cinta Buya itu dikatakan, ketika engkau lupa di mana bibit yang telah ditanam itu, biarlah hujan menunjukkannya. Jadi ini satu keyakinan bahwa kebaikan yang ditanam dimanapun suatu saat akan berkembang menjadi kemaslahatan yang kita tidak mengotak-atik pun barangkali tetap akan memberi manfaat pada orang dan akan ada orang bercerita tentang itu dan akan dibesarkan orang. Nah tentu barangkali pesan tentang keikhlasan ini bagian yang indah disampaikan tetapi sulit untuk kita realisasikan, dan barangkali kiat berkaitan dengan holowat yang kita jalani sekarang ini, di mana sebetulnya titik-titik sentral dan titik-titik kritis untuk membangun keyakinan semacam itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Buya untuk menanggapi. Jadi pada dasarnya sengaja Allah menutup dari pandangan mata, pikiran, prediksi kita terhadap apa yang bakal terjadi. Di-cut oleh Allah bahwa kita dibatasi, bahwa besok apa yang kita lakukan, kata Allah, kamu nggak bakal tahu, dan nanti kamu matinya di mana juga nggak bakal tahu kok. Caranya bagaimana nggak tahu, apakah mati ketabrak, mati ketembak, mati kebakar, tenggelam, dan kita tidak tahu. Itu sudah komitmen Tuhan untuk membuat kita nyaman sebetulnya. Jadi ketidaktahuan itu supaya kita buat nyaman. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang bisa tahu di mana dia akan mati. Bagaimana cara matinya? Supaya kita nyaman. Kalau seandainya kematian kita diberitahu, mungkin kita akan kehilangan semangat semua. Satu peristiwa yang sering terjadi, seorang dokter mengultimatum pasien. Ibu pulang saja, ini kankernya sudah stadium 4. Paling bertahan juga 3 bulan lagi. Kalau dirawat percuma, buang-buang duit saja. Begitu pulang, lihat wajahnya pucat semuanya. Ini baru dokter memprediksi, belum pasti lah. Baru prediksi saja 3 bulan lagi dia sudah pucat. Dulu yang dia merasa senang pakai gelang, nggak ada rasa senangnya. Menghitung uang dulu senang, hilang kesenangannya. Melihat suami yang dulu sangat menggairahkan, hilang kegairahannya. Nggak tahu perasaan dia kemana. Jadi jangan dikira kita tahu apa yang terjadi itu akan menjadi nyaman, tidak. Terkecuali itu pun tidak untuk seluruh umat manusia. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki Allah. Seperti para nabi, para rasul, itu juga namanya ghaibiyat.
Allah menceritakan apa yang bakal terjadi. Nah, jadi enak tahu tak enak tidak tahu. Ketika hal-hal yang buruk ya. Tapi kalau yang baik ya memang kita enak itu. Ya. Tetapi ini dari pengalaman pribadi. Kadang-kadang isyarat-isyarat ketuhanan itu sendiri juga bukan apa ya, sering kita membacanya tidak tuntas. Karena itu berupa sinyal-sinyal. Iya, ya bukan tidak jelas, bukan sinyalnya yang tidak jelas, tapi kitanya yang tidak mampu membaca dengan jelas. Nah, saya jadi ingat deh. Tolong saya akan bicara nyimpang dulu ya, mumpung ingat nanti lupa. Iya. Tadi itu ya, siapa yang salawatan tadi itu? Andika. Andika ya. Fahabli taubatan waktu ba'alayya Habli taubat. Suha. waktu ba'alayya Taubatan nasuha. taubatan nasuha. Ini saya kritik saja dari segi sastranya. Taubatan nasuha itu persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang yang meminta taubat kepada Allah. Syaratnya harus taubatan nasuha. Ya kan gitu. Adapun Allah memberikan pertobatan, tidak dipersyaratkan Allah taubatan nasuha. Persyaratan seorang pedagang harus menjamin kepuasan konsumen. Tapi seorang pembeli tidak dipersyaratkan harus menjaga kepuasan konsumen dia pembelinya. Nih, kita perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Menjadi persyaratan harusnya taubat nasuha. Ya, asa rabbukum an yukaffira ankum. Semoga Tuhanmu menutupi segala keburukan-keburukanmu. Jadi ini persyaratan untuk orang yang bertobat, bukan persyaratan bagi Tuhan harus taubat nasuha. Ini kritik saya. Ya, dan Yang betulnya seperti apa? ya kalau Allah jangan menuntut Allah taubat dengan taubat nasuha dong. Waktu ba'alayya taubatan nasuha. Kita minta Allah menerima tobat kita dengan tobat nasuha. Ini maksudnya gimana? Enggak jelas. Nah ini banyak sekali ini qasidah-qasidah diniyah ini yang mungkin ketika menyusunnya tidak menggunakan logika sastra dengan kehalusan bahasa, asal berbunyi gitu. Ini mohon maaf sebenarnya. Ini saya cut dulu Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi artinya bahwa jadi bukan apa namanya sinyalnya itu nggak jelas, tapi kitanya yang tidak mampu membacanya. Jadi bukannya karena Allah tidak memaafkan, tetapi karena kita sendiri pertobatannya tidak nasuha. Nah nasuha sendiri juga saya nggak jelas ini. Ada yang paham nggak mengenai taubat nasuha itu? Taubatan nasuha itu adalah murni betul-betul pertobatan yang muncul dari kesadaran diri. Dari kata nasaha, nasihat. Nasuh itu namanya sighah mubalaghah. Ghafurun, nasuhun, ya kasulun, apalagi raufun, wazannya faulun dari mubalaghah. Artinya betul-betul murni dari menasihati dirinya sendiri. Seorang perempuan sebagai pelacur, contohnya, di tengah dia sedang laris, sedang ngantri. Malah satu kali eksekusi itu 2,5 juta katanya mah. Saya belum pernah nyoba. Satu hari itu maupun bisa melayani 4 kali. Kan 10 juta. Di tengah larisnya, di malam hari dia terlentang sambil melihat kipas angin berputar,
tiba-tiba air matanya meleleh. Dia berkata, ini kerjaan apa ini? Apa artinya saya banyak duit, bisa beli rumah, beli sawah, kalau saya harus menanggung rasa sakit nantinya? Sebelum aku sakit, aku ingin bertobat. Itu yang namanya nasuha. Tapi kalau setelah kena penyakit HIV AIDS, terus dia bertobat, ya itu mah bukan nasuha namanya. Atau karena usia sudah lanjut, sudah umur 65, yang langganan anak-anak SD kok. 2.000 bayarnya. Itu kata Bu Risma ceritanya gitu kan enggak. Nah itu mah karena sudah nggak laku-laku, namanya bukan nasuha. Jadi kesadaran semacam itu. Apakah Anda minta Allah dengan kesadaran seperti itu? Ini perlu. Jadi dia diluruskan. Jadi artinya ampunilah kami dengan kebesaran ampunanmu, bukan dengan kenasihatannya. Itu ini. Banyak sekali syair-syair atau qasidah-qasidah keagamaan yang sebetulnya saya tidak merasakan indah ya, tapi sangat populer, yaitu Abu Nawas itu. Gus Dur juga pernah menyanyikannya. Ilahilas tulil firdausi ya ahlaya wala aqwa ala naril jahimi. Ini kan orang mau minta apa sih, nggak jelas. Sorga nggak pantas, neraka nggak kuat, jadi lu mau minta apa? Dia tidak menyampaikan keinginannya. Kemudian juga siapa lagi tuh? Fahabli taubatan, fahabli taubatan, berilah aku, wahaba yahabu hab, amarnya, berilah aku pertaubatan. Bukan, Abu Nawas ini merasa banyak dosanya, lalu minta Allah memberikan pertobatan. Jujur nggak perasaan kita? Saya jatuh cinta kepada seorang perempuan. Kalau betul aku cinta, aku katakan I love you. Tidak mungkin, Neng, tolong dong berikanlah cintamu kepadaku. Ini nggak masuk. Dalam logika perasaan nggak masuk. Masa minta Allah suruh berikan pertobatan kepada saya? Kamu aja bilang minta ampun dulu, ngaku salah. Gitu kan? Ya mustahil dong. Masa suruh Allah ngasih pertobatan? Waghfir dzunubi. Dzunub itu batnya dosanya banyak. Fa innaka ghafirun. Ghafirun itu bukan pasangannya dengan dzunub. Kalau dzanbun sekali itu ghafirun. Kalau dzunub itu ghafurun. Karena mubalaghah. Jadi yang mengampuni dosa-dosa yang banyak itu sifat Allahnya adalah ghafurun, bukan ghafirun. Fa innaka ghafir dzanbil azim. Kalau adzanbul azim itu bukan ghafurun tapi ghaffar. Jadi pasangan-pasangan adjektif sendiri nggak pas secara bahasa. Itu kritik saya. Tapi sudah kadung populer ya silakan aja gitu. Iya. Ini artinya secara jujur, ini artinya seorang pujangga ini, Abu Nawas itu, apa yang dia katakan sebetulnya dia tidak merasakannya kok. Itu aja persoalannya. Bukan ya stereotip, hanya stereotip mengulang-ulang kalimat yang tidak diyakininya. Oke, kemudian jadi ini karena teringat sih, jadi bukan sinyalnya nggak jelas. Allah sinyal lo sangat kuat sekali, jadi frekuensinya luar biasa. Hanya kitanya saja yang receivernya ini yang leglong. Transmitternya sangat kuat sekali nih, receivernya yang kurang. Saya pernah mengalami sendiri semacam itu, ini untuk cerita dan pernah saya ceritakan tapi nggak lama kita ceritakan lagi. Pada suatu hari, ya tahun 90-an, saya masih di Jakarta, belum pulang ke Indramayu. Saya akan ke Jatiwaringin, ke Safi'iyah gitu. Dari Perdatam, naik Kopaja. Ya waktu itu dudukan kursinya juga masih pakai kayu, Pak. Kayak outdoor tuh. Ya, pakai ada hadapan. Kan berhadapan-hadapan gitu. Nah saya
di sebelah kanan paling pinggir sekali, sehingga kaki saya itu sebelah kiri keluar. Tiba-tiba di belakang ada mobil Kijang berwarna putih. Saya menduga ini mobil mau tabrakan. Udah, ya udah, urusan apa mau tabrak, silakan aja. Nggak taunya itu mobil nabrak mobil saya tumpangi. Dan untung saja kaki saya lagi masuk. Kalau ngelamprek keluar, putus lah. Jadi artinya Allah ngasih sinyal, sayanya yang bego, nggak bisa membacanya. Atau bacanya separuh-separuh. Itu terjadi semacam itu. Nah, walhasil tetapi kemampuan orang memprediksi atau juga tebak-tebakan itu Kanjeng Nabi sudah memperingatkan, iya kawan nujum. Laqad kadzibal munajjimuna walau kanu shadaqu. Tukang ramal itu bohong. Sekalipun kenyataannya iya. Itu hanya kebetulan aja kok. Jadi sebaiknya kita nggak usah ngeramal-ramal lah. Yang penting ini aja kita siap menerima segala keputusan Allah. Dapat duit banyak, dapat sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang. Itu dia. Jadi saya kira ya bahwa kita tidak bisa mendesain hidup kita seluruhnya. Kalaupun apa yang kita cita-citakan itu terjadi, itu secara kebetulan yang kita inginkan sama dengan apa yang Allah inginkan. Anta turid wa ana urid wallahu fa'alul lima yurid. Sira dua karep, kita dua karep, Gusti Allah karepe dewek. Saya kira persoalan wilayah masa depan kita kan apa namanya incognito ya, gelap gulita, kita tidak tahu apa yang terjadi. Besok kita mau apa kita nggak tahu. Makanya tidak boleh kita memastikan wala taqul inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan mengatakan aku pasti lakukan. Bal qulu insyaallah, semuanya katakanlah semoga Allah mengizinkan. Saya kira seperti itu aja. Sebab kalau tidak kita menjadi sulit. Bahwa sebaiknya, saya ulang lagi, baiknya tahu atau tidak tahu apa yang terjadi. Nah, berbeda prediksi-prediksi, ramalan-ramalan itu kalau didukung oleh ilmu pengetahuan sains itu namanya bukan ramalan, tapi namanya prediksi namanya. Tapi ramalan cuaca juga ya. Ya oke dengan ya ramalan gitu. Kalau itu mah bukan peramal tuh mah, karena dia baca dari apa namanya suasana alam semesta di mana mendung bergerak kecepatan berapa, ketebalan mendungnya kan ada perhitungan posisi matahari di sebelah mana, lintang utara, lintang selatan, itu kan diprediksi. Itu pun juga seringnya tidak cocok kan. Diduga besok hujan lebat ternyata nggak hujan kan. Nah, itu juga semacam itu. Itu namanya bukan tukang tenung, bukan tukang ramal gitu. Itu meramal ilmiah semacam itu. Ya, kemudian juga COVID juga sama. Ini bukan ramalan, itu adalah perhitungan saintis, dihitung semuanya itu. Nah, kalau itu boleh kita percaya, ya kan? Tetapi juga tetap tidak ada kepastian. Kita tidak bisa memastikan apapun. Oleh karena itu, supaya kita jangan gundah hati kita, ya sudahlah, serahkan saja pada Allah supaya hidup kita nyaman. Terserah Allah apapun, kita siap menerima dengan dalil wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya sami'na, siap kami terima segala putusanmu, wa ata'na, dan siap kami jalani segala keputusanmu. Ketika kami melakukan kesalahan, ghufranaka, ampunilah kami, wa ilaikal masir, keputusan terakhir di tanganmu. Terima kasih, itu aja.